Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel. Stay tuned with me, Charus, in this place together. Mudah-mudahan semuanya tetap dalam keadaan sehat walafiat, tetap dalam naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Setiap manusia tentunya mengharapkan apa yang diminta, apa yang diinginkan itu tercapai, kalau bisa secepatnya. Apalagi berhubungan dengan masalah duniawiyah. Terkadang kita ini tidak sabar, terkadang kita ini tidak dengan cara yang pelan-pelan ataupun dengan cara yang mungkin mengedepankan ridho, mengedepankan tawakal, mengedepankan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Justru sebaliknya, banyak di antara keinginan-keinginan itu dihantui dan didahului, yaitu tentang syahwat ataupun hawa nafsu kita yang kita depankan. Ini yang sangat tidak disenangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada sebuah cerita ketika ada seseorang ini pergi ke Makkatul Mukarramah. Tentunya di sana banyak sekali tempat-tempat yang mustajabah, tempat-tempat yang mulia, ya, sehingga seluruh doa di sana itu banyak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ketika dia sampai di Makkatul Mukarramah, di Masjidil Haram, ya, ketika dia melakukan tawaf, dia berdoa di salah satu tempat yang mustajabah. Di situ namanya adalah, mungkin ya, saya kalau nggak salah itu memang cerita itu apa namanya, Multazam, apa tempat Rukun Yamani, apa itu namanya, Hijr Ismail. Di situ memang banyak sekali tempat-tempat yang mustajabah, itu sangat banyak sekali. Nah, dia karena ada keinginan yang besar, karena pada saat itu tidak punya anak, ya, dia mengharapkan punya anak. Dia kalau punya anak, dia itu berdoa pada Allah, andaikan saya habis dari tempat yang mulia ini, maksudnya di Masjidil Haram, di Ka'bah ini, kalau saya pulang nanti saya diberikan anak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka anak itu saya berikan nama tempat yang mustajabah di Masjidil Haram ini. Walhasil, singkat cerita, di rumah dalam waktu berapa bulan itu dia mendapatkan putra, dia istrinya hamil, sehingga dengan nazar yang disampaikan ketika di Masjidil Haram itu, anaknya diberikan nama tempat-tempat yang mustajabah itu. Akan tetapi hadirin pemirsa yang selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, anak yang diharap-harapkan oleh seorang bapak, ya, seorang ibu, ya, ternyata anak itu tidak membawakan suatu kebaikan-kebaikan di dalam keluarganya. Justru menjadi anak yang nakal, bahkan melakukan perbuatan yang mungkin sangat dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan dia mengkonsumsi obat-obat yang mungkin dilarang oleh agama, oleh negara kita, sehingga meninggalnya pun adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Ini menggambarkan bahwa tentunya tidak ada salahnya kita berdoa di Makkah, tidak ada salahnya kita memohon kepada Allah, dan kita disuruh untuk minta kepada Allah. Tapi kalimat-kalimat ketika kita berdoa ini seakan-akan
kita ini ingin tahu sejauh mana keberadaan mustajabahnya tempat-tempat yang dikatakan sakral, tempat-tempat yang mungkin luar biasa di Masjidil Haram. Secara tidak langsung kita itu ngetes gitu. Kalau menurut saya ini ya, secara tidak langsung kita itu seakan-akan tidak percaya 100%. Nah inilah sikap ridho kita kedepankan. Sifat tawakal ini harus didahulukan dulu, tidak mendahulukan hawa nafsu. Ini salah satu contoh mawon. Ini terjadi pada saya sendiri. Dulu itu pernah saya punya anak-anak itu yang ngaji itu, kan dia itu punya burung banyak sekali. Saya itu nggoda saja, terus ya lo manuk siji pore tak inguni gini. Jawabannya harus manukku api-api ada larang-larang keren. Secara langsung kan tidak eman gitu kan, eman sama burungnya. Ternyata di dalam hati saya terbesit ada sesuatu yang mungkin gini. Saya bilang gini, nek ono manuk moro dhewe nang omah ya iku tak ingu. Secara tidak langsung kalimat itu kan juga seakan-akan kita ini menginginkan yang instan ya, menginginkan sesuatu yang cepat. Ternyata betul 1 hari 2 hari itu di depan rumah saya ada burung. Kalau nggak saja itu cucak hijau itu. Ternyata apa para hadirin, ngurusin manuk sing jenenge tuku jangkrik ya, tuku pakan, tuku pur, itu pun kewan ya, kesulitan. Karena burung itu kan jelasnya burung bagus ya, ternyata membutuhkan makanan-makanannya. Loh, siji ya loh. Ya sih. Nah, kemudian pada beberapa minggu atau bulanan itu ada teman saya itu yang harus manuke tak inguni nang omah. Wis gowone sak kurung-kurungane. Ternyata juga di rumahnya sana teman saya itu yo ambruk pisan kurungane, miber sak manuk-manuke. Nah, ini salah satu contoh bahwa sifat untuk tawakal, ridho, pasrah, membesarkan husnudzon kepada Allah ini sangat penting sekali. Ya, sangat penting sekali. Saya ingat apa yang disabdakan baginda Rasulullah SAW. Kita ini kalau bisa ya tanasohu fil ilmi, wis nasihat-nasihat lah masalah ilmu. Kemudian jangan sampai menyimpan ilmu itu, kebiasaan kita ini jangan sampai disimpan. Tanasohu fil ilmi wala yaktum ba'dukum ba'do. Aja sampai ada lagi nyitrani ya, kawan ruh pun Gusti Allah ya, disimpan kebaikan itu disimpan. Ngomong-ngomong masalah ilmu itu sangat bagus sekali. Kenapa? Fa indal khiyanata fil ilmi asyaddu minal khiyanati fil mal. Bahwa khianat ya, nyidrani terhadap sesuatu yang berhubungan dengan ilmu, berhubungan dengan sesuatu yang bagus ya, maka asyaddu minal khiyanah, lebih besar, lebih ageng, luwe abot siksane tinimbang khianat yang berhubungan dengan harta benda. Loh ini, jadi kebaikan itu kalau kita simpan, hal-hal yang berhubungan dengan Allah yang harus kita berikan kepada seseorang ya, kebagusan yang mereka harus tahu, kemudian kita simpan, kita sembunyikan, maka itu siksanya lebih besar kalau dibandingkan tentang khianat ataupun nyidrani yang berhubungan dengan harta benda. Ini sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita harus berhati-hati sebagai orang Islam, tetap mengedepankan husnudzon kepada Allah, pasrah kepada Allah. Insya Allah dengan sesuatu yang ridho, dengan ikhlas, dengan ilmu, kita semua akan diberikan yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.